Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, keluarga Qurani. Waduh, sebentar lagi Ramadan. Jangan lupa ditunggu ada satu channel yang pastinya bermanfaat untuk keluarga kita, karena di dalamnya ada kultum, ada tadarus tadabbur per juz semalam, udah gitu ada juga podcast Islami. Ini miliknya guru kita Ustadz Fahmi Salim, tentunya di UFS Official Channel di YouTube-nya. Makanya nontonnya sekeluarga supaya bisa masuk berkahnya juga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasru wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat Quran yang dimuliakan Allah Ta'ala, ya, Alhamdulillah pada kesempatan hari ke-6 bulan Ramadan ini kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah Ta'ala, ya, masih tentang fikih hati, kajian fikih kalbu, ya, di mana hati ini sangat penting bagi kita untuk kita tata, untuk kita perbaiki. Ya, kalau 5 episode kemarin kita sudah jelaskan bagaimana kedudukan hati ini, bagaimana peran pentingnya, bagaimana setan menggodanya, bagaimana ya hati itu menjadi raja, menjadi pangkal segala ya kebaikan ataupun sebaliknya keburukan. Maka, ya, mari kita dengarkan bagaimana seorang sahabat Rasulullah SAW yang katimu sirrin Nabi SAW. Beliau ini diberikan julukan seorang yang menyimpan rahasianya Rasulullah dan orang yang mengerti seluk-beluk hati, ya, membedakan hati mana orang yang kafir, mana orang yang mukmin, mana yang munafik. Ya, dialah sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Beliau ini sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, itu menyatakan hadis dari Rasulullah SAW. Haddatsana Rasulullah SAW. Nabi SAW, Rasulullah menyampaikan satu hadis kepada kami, haditsaini, 2 hadis. Ya, ra'aitu ahadahuma wa ana antazirul akhar. Saya telah menyaksikan kebenaran hadis yang pertama dan aku sedang menunggu kebenaran yang kedua. Apa yang kata Rasulullah SAW? Haddatsana annal amanata nazalat fi jidri qulubir rijal. Sesungguhnya amanah itu turun dalam kedalaman hati-hati hamba Allah. Thumma alimu minal Qur'an. Kemudian mereka mengenalnya dari Al-Quran. Thumma alimu minas sunnati. Ya, kemudian mereka mengenalnya, mengetahuinya dari sunnahku. Wa haddatsana an raf'iha faqala. Dan Rasulullah SAW menyampaikan berita, kabar tentang bagaimana amanah itu akan diangkat, dicabut oleh Allah. Qala yanamur rajulu. Ya, seorang itu ketika tidur, an-naumata, ya, tidur sebentar, fatuqbadul amanatu min qalbihi, ya, subhanallah, lalu kemudian amanah itu tercabut atau dicabut dari dalam hatinya. Nah, sahabat Quran yang dimuliakan Allah, apa maksud amanah yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Hudzaifah ibnul Yaman ini? Yaitu amanah yang terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahzab ayat 72, di mana Allah Ta'ala berfirman, Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abayna an yahmilnaha
wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya kami telah memberikan amanah itu kepada langit dan bumi serta gunung-gunung, tapi mereka menolak untuk mengambil, memanggulnya atau memikul amanah itu. Wa ashfaqna minha, mereka pun rasa takut. Mereka takut untuk mendapatkan amanah itu. Kenapa? Takut tidak sanggup untuk menunaikan amanah itu. Wa hamalal insan, tetapi manusia inilah yang berani-beraninya untuk memikul amanah tersebut. Subhanallah. Sahabat kalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat manusia yang kata Allah Subhanahu wa taala, innahu kana zaluman jahula. Ya, manusia itu adalah orang manusia itu kata Allah memiliki sifat yang zalim. Ya, kemudian jahula. Ya, jahula itu jahil. Ya, jahiliyah. Ya, bodoh, tidak berilmu pengetahuan, meskipun ilmunya sudah tinggi, tapi dia tetap bodoh kalau tidak mengikuti syariat Allah. Meskipun pencapaian ilmunya sudah sampai ke bulan, sampai ke kemana-mana, tetapi dia tidak tunduk dan taat kepada syariat Allah, maka dia dianggap tetap jahulan, dia tetap bodoh. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang zalim. Ya, wahya ainul iman. Maka itu amanah ini yang disampaikan dalam surat Al-Asr 72 itu adalah inti daripada keimanan. Dan Rasulullah SAW mengabarkan dalam hadisnya bahwasanya iman itu turun pertama kali untuk menyatakan apa? Menyatakan fitrah yang lurus di mana seorang hamba itu terlahir. Ya, Nabi SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang baru lahir itu mereka terlahir dalam keadaan fitrah. Dua orang tuanya yang menyebabkan dia ini menjadi Nasrani, menjadi Majusi, atau menjadi Yahudi. Nauzubillah, yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Kemudian Nabi SAW menambahkan iman itu dengan apa? Ya, di dalam hadis tadi disampaikan, tsumma alimu minal Qur'an, tsumma alimu minas sunnah. Allah menambahkan iman itu dengan apa? Dengan mempelajari Quran dan sunnah. Nah, maka itu ini penting kita memiliki amanah iman itu dan kita akan tambahkan keimanan kita ini dengan apa? Belajar dari Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi di sisi kedua, di sisi yang lain dari hadis Hudzaifah ibnul Yaman itu disebutkan bagaimana amanah itu akan dicabut oleh Allah. An raf'iha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, memberikan isyarat bahwasanya iman itu akan dicabut. Yang pertama kali dicabut adalah dari hatinya. Faminal qalbi az-ziyadah. Karena dari hati itu iman ini akan bertambah. Wa minhun nuqsan, dan dari hati itu iman ini bisa berkurang. Maka itu hati ini tempat lahirnya kebaikan, juga sebaliknya tempat keburukan lahir. Kalau hati kita itu tidak memiliki keutamaan, tidak memiliki kemuliaan, lebih daripada hati itu merupakan bejana atau tempatnya iman yang ada dalam hati kita itu, maka dia sudah cukup bagi kita semuanya. Maka itulah hati ini adalah wi'a'ut taqwa. Hati itu adalah bejananya takwa, tempatnya takwa. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Ketakwaan hati. Ketakwaan, karena hati itu adalah tempatnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Quran dirahmati Allah, Nabi menunjuk at-taqwa hahuna.
At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Hati itu di sini, ya, takwa itu di dalam hati. Ya, 3 kali Nabi menunjuk, asyara ila sadrihi thalatha marrat, at-taqwa hahuna. Sebagai tanda apa? Bahwasanya tempat ketakwaan itu adalah hati. Hati saja. Ya. Padahal ya, sahabat Quran dirahmati Allah, ya, hati ini bukan hanya tempat ketakwaan, ya bisa macam-macam, tapi disitulah sumbernya. Ya, sumbernya. Dari ketakwaan itu nanti lahir rasa khusyuk, lalu rasa takut, lalu kita berlinang air mata, menangis, memperpanjang sujud kita. Ya, itu adalah merupakan amalan hati. Ya, itu dari apa? Dari pengaruh hati kita yang seringkali kita tidak rasakan. Ya, sahabat Quran rahmati Allah, maka ya kita harus apa? Ya, suburkan hati kita ini. Ya, tempat kita ini harus kita hiasi, tempat takwa. Karena ya, mustauda' fil qalb itu, ya, rahasia hati itu adalah rahasia yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam hati manusia. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ya, seorang pun tidak ada yang tahu tentang isi hati kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mari kita jangan berburuk sangka kepada orang, kecuali dia sudah menampakkan kefasikan, menampakkan kezaliman secara kasat mata. Ya, kecuali kita sudah melihat, menyaksikan. Nabi SAW mengatakan apa? Illa antarau kufran bawahan. Ya, kita nggak boleh menghukumi seorang kafir, seorang ini, seorang itu, dan sebagainya, kecuali kamu sudah melihat terjadinya kekufuran yang nyata, kasat mata dilakukan. Misalnya dia sujud kepada salib, sujud kepada pohon, sujud kepada makhluk, sujud kepada kuburan, sujud ya. Nah, kalau berdoa, ya semua orang berdoa ketika ziarah kubur. Tapi kalau sujud, ya sujud kepada kubur, nah ini yang nggak boleh, haram. Ya, itu berarti syirik kepada Allah. Ya, sujud kepada matahari, sujud kepada makhluk-makhluk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka itu, ya, bersihkan hati kita. Jangan kita kotori, karena sekali lagi, ya, hati itu adalah tempatnya amanah. Amanah takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Hati itu adalah wi'a'ut taqwa, bejana takwa. Mau diisi apa hati kita ini? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung orang yang mau membersihkan hatinya, dan celaka orang yang mau mengotori hatinya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSM. Ada di bawah sini. Ayo,
dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi